warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like video ini ya. Teman-teman tahu nggak apa sih ilmu akhlak itu? Secara bahasa, akhlak yaitu jamak dari khuluq yang berarti perangai, tabiat, ataupun kebiasaan. Menurut Ibnu Miskawi, seorang pakar di bidang akhlak terkemuka, menurutnya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Selain itu, ada beberapa pendapat tokoh juga nih tentang ilmu akhlak. Yang pertama itu ada Ahmad Amin. Menurutnya, ilmu akhlak adalah ilmu yang menerangkan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia ke manusia lain, menyatakan tujuan yang harus ditempuh oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dan pendapat yang kedua itu dari Barnawi Umari. Menurutnya, ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, serta tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Yang ketiga itu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Menurutnya, akhlak adalah sebagai satu sifat yang tertanam dalam jiwa daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan ataupun pemikiran. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Dilihat dari objek pembahasannya, ilmu tauhid itu membahas masalah Tuhan dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Dan dilihat dari segi fungsinya, ilmu tauhid itu menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak cuma menghafal rukun iman dengan dalil-dalilnya aja, tapi yang terpenting supaya orang yang bertauhid itu meneladani subjek yang ada di rukun iman tersebut. Selanjutnya dilihat dari erat kaitan antara iman dengan amal soleh. Dalam ilmu tauhid, suatu keimanan erat kaitannya dengan perbuatan baik dalam ilmu akhlak, di mana ilmu tauhid itu sebagai landasan, sedangkan ilmu akhlak itu yang memberi penjabaran dan pengalaman dari ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak mulia tidak akan ada artinya, dan sebaliknya, akhlak mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya itu tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Dalam bahasa Arab, fikih itu berarti paham, pengertian, ataupun pengetahuan. Sedangkan dalam Al-Quran, fikih itu artinya memahami, mendalami, dan mengetahui ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi dapat diartikan, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai aturan hidup bagi manusia. Dengan itu, ilmu fikih mengajarkan bagaimana seseorang melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sedangkan ilmu akhlak itu mengajarkan bagaimana seseorang melakukan sholat dengan hati yang dipusatkan kepada Allah dan hati yang pasrah, mengharap, takut, dan penyesalan atas dosa yang pernah diperbuat. Pembahasan terakhir itu tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa atau psikologis. Ilmu jiwa itu membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang ada di dalam tingkah laku. Jadi melalui ilmu jiwa ini kita bisa mengetahui sifat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi jika jiwa seseorang itu bersih dari dosa dan maksiat serta dia itu dekat dengan Allah, maka perbuatan atau sikap yang dia perlihatkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, jika jiwa dia itu kotor, maka perbuatan-perbuatan yang akan dia perlihatkan itu adalah perbuatan yang jahat, sesat, dan menyesatkan orang lain.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu jiwa dan ilmu akhlak itu bertemu, pada dasarnya sasarannya adalah manusia. Ilmu akhlak melihat dari apa yang sepatutnya dikerjakan manusia, sedangkan ilmu jiwa atau psikologi itu melihat tentang apa yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku atau sebuah tindakan tersebut. Baik teman-teman semuanya, sekian video pembahasan tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.